video sebelumnya, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih aku mau ngejelasin tentang apa? Yap, betul sekali. Jadi kali ini aku pengen ngejelasin akulturasi budaya tentang alat tradisional yaitu alat gamelan. Nah, sebelumnya, pertama-tama kenalin dulu nih, aku Adi Friviorie dengan NIM 218111009 dari kelas Kimia A semester 2. Membahas budaya Jawa tidak lengkap rasanya jika tidak membicarakan alat musik gamelan. Alat musik tradisional Indonesia ini masih terus dilestarikan hingga sekarang, bahkan sudah dikenal sampai mancanegara. Gamelan terdiri dari beberapa alat musik tradisional seperti gong, saron, bonang, pelong, dan alat musik lainnya yang digunakan dalam seni karawitan. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa gamelan adalah salah satu musik ansabel tradisional asli milik Indonesia yang sudah ada sejak dahulu. Jadi, mengenal alat musik gamelan bisa menjadi cara kita sebagai generasi muda untuk melestarikan budaya Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu gamelan mulai dari pengertian, sejarah, jenis, sampai macam-macam alat musik yang ada di dalamnya. Untuk pertama kali di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian alat musik gamelan. Kata gamelan ini berasal dari bahasa Jawa, gamel yang berarti menabuh atau memukul yang kemudian diikuti akhiran an, sehingga bermakna kata benda. Pertunjukan gamelan banyak dijumpai pada tradisi di Pulau Jawa, Bali, Madura, Lombok dengan berbagai jenis dan ukuran ensabel gamelannya. Nah, menurut kepercayaan orang Jawa, gamelan diciptakan pertama kali oleh Dewa Sanghyang Era Saka, sang penguasa tanah Jawa. Pertama kali alat musik gamelan diciptakan adalah gong yang digunakan untuk memanggil para dewa pada saat itu. Akhirnya terciptalah alat musik lain dengan lengkap seperti gamelan yang kita kenal sampai saat ini. Nah, saking populernya gamelan ini gitu, alat musik ini berkembang pesat di zaman Majapahit, bahkan sampai menyebar di luar Jawa seperti Bali dan Sunda. Alat musik gamelan setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda satu sama lain. Misalnya dari warna suara yang diciptakan karena juga menggunakan tambahan alat musik yang berbeda. Masuk ke contoh alat musik gamelan dan cara memainkan alat musik gamelan. Yang pertama itu ada kendang. Kendang atau gendang adalah salah satu instrumen gamelan Jawa yang dapat mengatur irama musik gamelan tersebut. Cara memainkan alat musik kendang adalah memukul dengan telapak tangan bagian pinggir kendang yang terbuat dari kulit hewan. Kendang memiliki berbagai macam jenis dan ukuran, yakni ketipung gamelan berukuran kecil dan kendang ciblon atau kebar gamelan yang berukuran sedang. Kendang ketipung ini biasanya memiliki kendang pasangan, yakni kendang gede atau kendang kali. Yang kedua yaitu ada alat saron. Saron atau biasa dikenal juga dengan ricik adalah salah satu instrumen gamelan yang masuk dalam golongan balungan atau alat musik jenis bilahan atau wilahan dari logam. Nah, saron ini memiliki 6 atau 7 atau 1 oktav bilahan logam yang ditumpangkan di atas bingkai kayu yang berfungsi sebagai resonator. Biasanya ada 4 saron dalam gamelan dengan jenis laras, pelong, dan salendro. Cara memainkan alat musik saron adalah dengan memukul bilahan logam menggunakan tabuhan tangan kanan dan menahan bilahan yang dipukul sebelumnya menggunakan tangan kiri agar menghilangkan suara dengungan yang tersisa. Cara ini biasa disebut dengan teknik memahat atau memencet. Lalu alat yang ketiga ada demung, yaitu sama halnya dengan saron. Demung juga masuk dalam golongan balungan dalam instrumen gamelan. Biasanya ada 2 demung jenis pelog dan slendro dalam gamelan. Alat musik ini menghasilkan nada oktav paling rendah dari golongan alat musik. Meskipun ukuran fisiknya yang paling besar, cara bermain demung serupa dengan saron, hanya saja tabuh demung memiliki ukuran yang lebih besar dan berat daripada tabung saron. Instrumen gamelan berbentuk ceret atau pot yang diletakkan di atas string atau tali dalam bingkai kayu atau rancak. Masing-masing pot kemudian memiliki poros cembung atau pencon di bagian atas sebagai pusat untuk dipukul. Bonang ini termasuk dalam keluarga pencon yang merupakan alat musik dari logam dan berbentuk cekungan di bawahnya dengan poros cembung untuk dipukul. Nah, bonang dalam set gamelan memiliki beberapa jenis, yakni bonang penerus, barung, dan penembung. Cara bermain bonang adalah memukul bagian cekungan atau penutupnya dengan tongkat pemukul khusus. Lalu alat yang kelima ada kenong. Kenong juga masuk ke dalam keluarga pencon seperti boning dalam instrumen gamelan. Perbedaannya, kenong memiliki bentuk fisik lebih gemuk dari alat musik pencon lainnya. Kenong kemudian diletakkan pada pangkon dari kayu yang beralas tali agar tidak menghambat getaran kenong saat ditabuh. Alat musik ini menghasilkan suara yang rendah namun tetap nyaring dengan timbre yang khas. Cara memainkan kenong serupa dengan memainkan bonang dengan memukul menggunakan tongkat khusus bagian cekungan atau benjalon kenong. Lalu alat keenam ada gong, yaitu
Gong ini hampir serupa dengan bonang dan kenong. Gong juga memiliki bentuk cembung di bagian atas dengan ukuran yang lebih besar dan posisinya digantung, tidak diletakkan pada lapisan tertentu. Menyerupai bentuk piringan besar, gong terbuat dari leburan logam seperti perunggu dan tembaga. Untuk ini dipukul bagian kecembungannya menggunakan tongkat khusus. Yang ketujuh ada alat kempul, yaitu instrumen gamelan yang ditabuh yang hampir serupa dengan gong, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil. Nah, cara bermainnya pun sama dengan gong, yakni ini dipukul bagian kecembungannya menggunakan tongkat khusus. Yang ketujuh ada alat kempul, yaitu instrumen gamelan yang ditabuh yang hampir serupa dengan gong, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil. Nah, cara bermainnya pun sama dengan gong, yakni dipukul dengan tongkat khusus. Meskipun kempul masuk dalam keluarga alat musik pencon, namun kempul bisa dimainkan dengan nada seperti musik balungan dan biasa juga mendahului nada balungan. Alat yang kedelapan ada gambang, yaitu gambang ini sekilas mirip dengan saron dan demung. Namun bilahan alat musik ini terbuat dari kayu atau bambu untuk menghasilkan suara yang khas dan unik. Ada 18 bilah nada pada gambang yang terletak di atas sebuah rak konektor berbentuk perahu. Bilah-bilah tersebut tersusun. Nah, setelah teman-teman mengetahui macam-macam alat musik yang dimainkan dalam pertunjukan gamelan, sebenarnya jenis gamelan itu sendiri memiliki beberapa perbedaan. Hal yang membedakan biasanya adalah komposisi alat musik tradisional yang digunakan dan keperluannya. Nah, di sini adalah jenis-jenis gamelan yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu ada gamelan gede. Jenis gamelan gede adalah terdiri dari ricikan yang lengkap, mulai dari laras lendro hingga laras palognya. Jenis gamelan ini biasanya digunakan dalam konser atau pertunjukan-pertunjukan karawitan atau uyon-uyon. Yang kedua yaitu ada gamelan wayangan. Dari namanya, jenis gamelan ini digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang. Selain laras lendro, gamelan laras pelog juga digunakan untuk gamelan yang mengiringi pertunjukan wayang madya dan wayang gedog. Yang ketiga yaitu ada gamelan pakurmatan. Gamelan pakurmatan dibagi menjadi 3, yakni monggang, caribean, dan kodok ngorek. Gamelan ini berfungsi sebagai pengiring acara-acara. Nah, itulah penjelasan tentang alat musik gamelan yang perlu teman-teman ketahui sebagai upaya mengenal dan melestarikan budaya Indonesia. Gamelan ini memang memiliki ciri khas musik yang sangat autentik dan memiliki catatan sejarah yang panjang bagi kebudayaan Indonesia. Sangat disayangkan jika budaya ini sampai punah, apalagi dikuasai oleh negara lain. Kita ketahui bahwa banyak orang luar negeri yang kemudian mempelajari alat musik gamelan. Jangan sampai kita sebagai pemilik budaya asli justru kalah dalam mengenal dan menguasai alat musik tradisional ini. Jika teman-teman tertarik mengenal dan belajar lebih jauh tentang alat musik gamelan, maka bisa kunjungi koleksi buku. Berikut penjelasan tentang akulturasi budaya tentang alat tradisional yaitu alat gamelan. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak salah kata atau kurang penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.